Bapak, Ibu, saudara-saudara, Jemaat Gereja Kristen Jawa Pajang Makam Haji, semakin bijak atau kinjak pada sore ini mengambil tema bernazar. Ada waktu tertentu seseorang menginginkan sesuatu yang fantastis. Apabila keinginan fantastis tersebut terwujudkan, maka yang bersangkutan akan melakukan sesuatu yang khusus, melakukan tindakan khusus setelah mendapatkan keinginannya. Biasanya orang menyebut bahwa seseorang sedang mewujudkan nazarnya atau nadarnya. Mengapa ada keinginan yang fantastis yang kemudian seseorang bernazar? Ada banyak alasan. Misalnya sakit yang menaun tidak sembuh-sembuh, kemudian bernazar, kalau aku sembuh, aku akan lebih giat lagi melayani Tuhan di gereja. Ada yang bernazar, kalau bisa lolos seleksi masuk menjadi aparatur sipil negara, akan memberikan persembahan 3 bulan gaji kepada Tuhan melalui gerejanya. Masih banyak contoh mengapa orang bernazar kepada Tuhan. Hana, seorang tokoh yang ada dalam kitab suci, bernazar, kalau diberi Tuhan seorang anak laki-laki, maka akan diberikan kepada Tuhan seumur hidupnya. 1 Samuel pasal 1 ayat 11. Setahun kemudian Hana menerima seorang laki-laki yang diberi nama Samuel. Setelah pisah susu, maka Samuel dibawa ke bait Allah untuk diserahkan kepada Tuhan, melayani di dalam bait Allah. Demikian kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 27 dan 28. Demikian, untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Nazar seorang ibu bernama Hana terpenuhi dengan kesukacitaan setelah mendapatkan apa yang menjadi harapannya, lalu melakukan nazar yang dinyatakannya. Bapak Ibu, saudara-saudara, Jemaat Gereja Kristen Jawa Pajang Makam Haji, ada tokoh kitab suci yang bernazar. Tetapi sungguh, apa yang menjadi nazarnya di luar dugaan dan harapannya ketika harus mewujudkannya. Seperti tertulis dalam kitab suci Hakim-Hakim pasal 11 ayat 30. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai kurban bakaran. Apakah yang terjadi ketika Yefta pulang ke rumah dengan kemenangan mengalahkan Bani Amon? Ternyata yang keluar adalah anak perempuan satu-satunya. Seperti catatan dalam kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 34. Tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki ataupun perempuan. Nazar telah dinyatakan, tidak bisa ditarik kembali atau diganti dengan yang lain. Yefta beruntung
karena anaknya memahami dengan benar makna nazar. Walau tetap hati Yifta terasa teriris-iris. Kepala serasa dipukul dengan martil yang besar. Anak Yifta mempersilahkan mewujudkan nazarnya. Hanya anaknya meminta waktu 2 bulan untuk berjumpa dengan teman-temannya. Terlihat di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 37 demikian. Lagi katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Bapak, Ibu, saudara-saudara Jemaat Gereja Kristen Jawa Pajang Makam Haji, bernazar boleh, tetapi harus mempertimbangkannya dengan rasional. Tidak sembarangan bernazar, karena apapun nazar seseorang, sesungguhnya niat hati yang paling dalam yang kita sampaikan kepada Tuhan. Orang lain tidak tahu isi nazar kita, apakah kita berbohong atau tidak. Tetapi Tuhan melihat hati kita, memberkati niat hati kita. Ketika nazar, kita akan memperteguhkan keyakinan kita atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, bukan menguji kebaikan hati Tuhan, apalagi mencoba-coba kasih setia Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati saudara. Amin.